يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونشر في القياه والسهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo guys, berjumpa lagi bersama Sami Tutor Official. Alhamdulillah di kesempatan pagi kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sahabat Sami Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema apa yang kita akan sampaikan di kesempatan kali ini ya, yaitu kajian Islam ilmiah, bagaimana cara menghilangkan sifat tidak bertanggung jawab pada anak-anak. Nah, ini sahabat Sami Tutor yang sering kita alami anak-anak di rumah kita ya. Seringkali ketika diberikan sebuah amanah dari orang tua
ataupun saya sendiri ketika memberikan amanah kepada anak untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk melakukan suatu pekerjaan, ya, ketika kita berikan suatu pekerjaan, maka seringkali tidak pernah terlaksana dengan sebaik mungkin, ya. Ketika kita dalam kondisi yang lagi banyak pekerjaan, aktivitas yang begitu padat, kita menyuruh anak kita untuk membenahi, ya, tempat tidurnya atau membenahi peralatan-peralatan sekolah. Seringkali ketika kita berikan amanah tersebut tidak pernah ia laksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menghilangkan sifat tidak bertanggung jawab? Nah, sama-sama total di sini kita sama-sama belajar, ya, karena anak saya juga 3, ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketika diberikan satu amanah untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka tidak pernah dikerjakan dengan sebaik mungkin. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi agar mereka mengerti, ya, dari apa yang kita perintahkan? Memang pada dasarnya anak-anak sukar untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua. Tapi bagaimana pendidikan yang kita berikan kepada mereka agar mereka bisa bertanggung jawab untuk, ya, melakukan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, sifat tidak bertanggung jawab ini adalah sifat yang harus segera dihilangkan, ya, dari mereka sejak usia dini, ya, sejak usia mungkin usia 7 tahun atau 8 tahun, ya, harus kita benahi, gitu. Kalau kita nggak benahi, maka ini akan menjadi sebuah momok di dalam keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Ketika anak tidak diajarkan bagaimana bertanggung jawab, ya, dan apa yang kita perintahkan, dikhawatirkan di usia-usia dewasa mereka akan memberikan hambatan-hambatan bagi diri kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, harus kita lakukan, yaitu dengan cara membimbing, ya, menuntun mereka untuk bisa menangani dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Orang tua, ya, tidak boleh mengerdilkan anak sehingga membuat mereka berjiwa kerdil dan cenderung menghindar dari tanggung jawab dan mundur sebelum mereka mencoba. Banyak kita lihat anak-anak yang tidak punya nyali untuk mencoba dan mereka cenderung menilai diri mereka tidak mampu, ya. Ini mungkin karena tidak dibiasakan. Maka arahkan, ya, sejumlah tugas yang sesuai dengan kemampuan diri mereka, ya, dan sesuai dengan perkembangan usia mereka. Jadi kita berikan suatu pekerjaan yang memang bisa mereka kerjakan, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan suatu pekerjaan yang mana mereka tidak mampu melaksanakannya, atau disuruh melakukan pekerjaan angkut barang atau beresin seluruh isi rumah, ya. Nah, ini nggak mungkin mereka bisa melaksanakannya secara baik, gitu, ya, karena pekerjaan itu terlalu berat, ya. Islam membolehkan anak kecil mengumandangkan azan, bahkan dinyatakan, ya, sah menjadi imam sholat. Maka ada kalanya pada beberapa kesempatan kita menyerahkan tanggung jawab, amanah dan tugas kepada mereka. Hal ini untuk melihat bagaimana mereka memikul tugas dan tanggung jawab itu, ya, sehingga kita bisa menilai mungkin masih ceroboh. Ya, nama anak-anak ketika disuruh untuk menyapu, membereskan tempat tidurnya, mungkin pekerjaannya tidak serapi orang dewasa, gitu, ya. Yang namanya anak-anak ketika disuruh Abi Barkah, bereskan kamar tidurmu, dan dia kerjakan,
Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat pekerjaannya tidak serapi yang kita lakukan. Tapi ya namanya kita mendidik mereka supaya mereka punya tanggung jawab. Setelah bangun tidur ya mereka harus lakukan itu rutinitas setiap hari gitu kan. Nah, ini merupakan ya salah satu bentuk kasih sayang kita juga kepada mereka, agar mereka nanti kelak dewasa ya, mereka memang sudah terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut tanpa ada paksaan gitu ya. Nah, dari Amr bin Salamah menceritakan pengalamannya, hafalanku sewaktu masih kecil terbilang kuat, dan aku memang sudah banyak hafal surah-surah Al-Quran. Suatu ketika ayahku menemui Nabi SAW bersama beberapa orang kaumnya. Saat itulah beliau mengajari mereka tata cara sholat ya. Maka Nabi berkata kepada mereka, hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Sementara di tengah-tengah mereka, akulah yang paling banyak hafalan Qurannya. Lalu mereka menunjukku sebagai imam, hingga aku mengimami mereka hanya dengan memakai kain burdah kecil. Nah, ini hasil dari didikan kita ya. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan nuansa-nuansa Islami, mendidik anak kita menjadi seorang anak yang memiliki ya kemampuan yang bisa kita andalkan. Dia bisa baca Quran, dia bisa hafal hadis, dia bisa ya mempelajari sejarah-sejarah Islam. Insya Allah nanti dia akan menjadi penolong ya, akan menjadi penolong kita di surganya Allah ya. Maka jangan sekali-sekali kita membiarkan mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas di rumah ya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat tutor, mungkin ini saja materi yang singkat yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi penerus kita nanti ya, dan bisa memberikan syafaat untuk kita ketika kita meninggal ya. Mudah-mudahan materi yang singkat di pagi ini bisa bermanfaat ya. Mohon apabila ada kekurangan di sana sini, mohon ampun kepada Allah ya. Kita minta sesuatu yang terbaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berhati hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kullu qalan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadisi kitabullahi wa hasanul hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsan biha bid'atun wa kullu bid'atun dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul untuk membimbing kita kepada jalan yang lurus,
Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan tersebut, dan Allah melarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini, kita akan membahas materi khutbah Jumat kita, yaitu menjadi pendidik yang penyayang. Sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 sifat penyayang. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap pendidik, yaitu para guru maupun orang tua yang ada di rumah. Mungkin kita sering tidak sadar bahwa anak-anak yang masih bersih hatinya, masih polos jiwanya, itu mampu membaca perasaan orang yang berinteraksi dengannya. Anak-anak itu tahu siapa yang menyayanginya dan siapa yang tidak menyayanginya. Dan seorang anak biasanya lebih objektif dalam memberi penilaian orang yang menyayanginya dan mana orang yang tidak menyayanginya. Dan perasaan sayang ini menjadi penghangat suasana dan pendidik. Proses transfer ilmu ini menjadi suatu yang nyaman dan menyenangkan. Salah satu kunci kesuksesan Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat, yaitu adalah sifat ramah lagi penyayang. Dan sifat ini memberi kesan mendalam bagi siapa yang mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari beliau, seperti sifat penyayang yang ditujukan Nabi kepada beberapa orang-orang yang belajar bersama beliau, seperti yang diceritakan oleh Abu Sulaiman Malik bin Huwairisi radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu rombongan. Saat ini kami adalah orang yang penyayang lagi ramah. Ini kesan yang bisa ditangkap oleh Malik bin Huwairis dan teman-temannya, yaitu beliau seorang yang penyayang lagi ramah. 20 hari bukanlah waktu yang ia sedikit. Dengan waktu itu cukup mereka untuk mengenali karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya beliau mengerti bahwa kami merindukan keluarga masing-masing. Lantas beliau menanyakan, siapa saja keluarga kami yang ditinggal di rumah? Maka kami pun menjelaskan, ya, siapa saja yang tinggal di rumah, ya. Maka kami pun menjelaskan. Setelah itu beliau memerintahkan, sekarang kembalilah kalian kepada keluarga kalian masing-masing, tinggallah bersama mereka, lalu ajari mereka ilmu yang kalian telah dapatkan, dan berbuat baiklah kepada mereka. Laksanakan salat pada waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 5 waktu, dan jika waktu telah masuk waktu salat, hendaklah salat di satu di antara kamu mengumandangkan azan, dan hendaklah bagaimana mengimami yang paling tua usia di antara kalian, yang paling bagus bacaannya di antara kalian. Jadi Nabi SAW memberikan pengarahan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di rumah mereka. Zahirnya mungkin, ya, tidak ada masjid di kampung mereka atau di tempat mereka, karena Islam adalah suatu yang masih sedikit, memeluknya masih sedikit, sehingga mereka mengerjakan sholat di rumah. Dan demikian pengarahan Nabi kepada anak-anak muda yang belajar bersama beliau di rumah beliau. Seperti yang dikatakan oleh Malik
bin Qais, ya, bahwa beliau adalah seorang yang penyayang dan ramah. Itu adalah suatu yang modal, ya, yang dapat mendidik para sahabat-sahabat beliau. Dan sifat penyayang ini merupakan salah satu perkara yang akan melembutkan hati dengan sifat sayang. Orang yang kita hadapi akan menjadi tunduk seperti yang dikatakan, ya, tahadau tahabbu, salinglah kalian memberi, niscaya akan saling menyayangi. Sahabat sambil tutor, kasih sayang ini akan ada interaksi timbul balik antara yang menyayangi dan yang disayangi. Dan ini adalah salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sifat yang akan membawa kebaikan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang wanita bersama dua anak yang mendatangi Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu anhu, ya, memberinya 3 butir kurma. Wanita itu pun memberi tiap anak 1 butir kurma. Lalu wanita itu menyisakan 1 butir kurma untuk dirinya. Kemudian kedua anak itu memakan kurma mereka masing-masing. Setelah selesai memakan kurma mereka masing-masing, ya, mereka menatap ibunya. Maka wanita itu mengerti apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, yaitu menginginkan kurma yang ada di tangannya. Maka ia pun membelah kurma itu menjadi, ya, butiran yang tersisa, lalu diberikannya masing-masing kepada anak tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu takjub melihat, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah merahmati wanita tersebut karena telah berkasih sayang kepada kedua anaknya. Nah, para sahabat sambil tutor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan mimbar Jumat pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi guru di antara anak-anak kita, mampu memberikan pembelajaran-pembelajaran yang insya Allah nantinya akan memberikan suatu kebaikan buat anak-anak kita. Faqalallahu ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan di kesempatan Jumat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan akan memberikan sedikit manfaat untuk kita. Mari kita menjadi orang tua sekaligus menjadi guru atau pendidik bagi anak-anak kita, agar mereka kelak mendapatkan ilmu agama yang mereka butuhkan. Niscaya akan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Itu saja yang bisa kami berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadis 33, amalan terberat, laisa syai'un asqala fi midani min hulukin hasani. Amalan yang terberat di dalam timbangan pada hari kiamat adalah akhlak dan baik. Hadis riwayat Ahmad.